Salam semuanya. Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 39 sampai 44. Kalian bisa baca di layar, kita baca sama-sama. Kalau kecil tulisannya bisa buka di HP masing-masing ya. Yohanes pasal 11 ayat 38 sampai 44. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadahnya di atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Amin, amin. Dan Tuhan sekali lagi, salam untuk semua. Salam baik dan panik dan yang lain-lain. Ya, kalau misalnya saya tanya kepada Bapak Mama semua ya, kita tahu cerita tentang Lazarus ini, kita juga tahu cerita ini kebangkitan Lazarus, kita juga tahu cerita kebangkitan Yesus. Ceritanya mirip, yaitu ya mereka kubur di tempat yang sama dengan tradisi yang sama, ditutup dengan batu. Tetapi kalau kita tahu cerita kebangkitan Yesus itu, yang membuka batu adalah siapa? Siapa yang memulihkan batu? Malaikat, betul ya? Tapi dari cerita Lazarus ini siapa yang memulihkan batu? Manusia. Ya kan? Tadi Yesus bilang buka batu itu. Pertanyaannya, kenapa berbeda? Kenapa waktu Yesus bangkit yang gulingkan batu itu malaikat, tapi Lazarus yang bangkit ini yang gulingkan batu manusia? Kira-kira kenapa? Saya tangan di depan mata, 1, 2, 3. Makam Lazarus ditutup dengan batu berat sebagai simbol batasan dan ketakutan manusia. Yesus tidak menggulingkan batu itu sendiri, melainkan mengundang orang di sekitarnya untuk ikut ambil bagian. Batu itu adalah tanda sebuah batasan antara kehidupan dan kematian. Lalu dia juga menjadi tanda dari ketakutan manusia. Siapa di sini yang tidak takut mati? Takut mati itu hal yang wajar sebagai manusia, karena kita belum pernah mengalaminya. Tapi ketakutan terhadap kematian itu tidak wajar. Hidup takut itu wajar. Kita manusia ini butuh rasa takut supaya kita bisa menghargai sesuatu yang lebih berkuasa dari kita. Kalau orang tidak punya rasa takut, maka dia orang yang paling jahat, paling konyol, paling bodoh, dan paling sengsara di dunia ini. Kita butuh takut. Tapi kalau hidup di bawah ketakutan, itu tidak wajar. Nah, kubur atau batu itu adalah batasannya dalam ruang kita. Dan Yesus, tadi kita tanya, kenapa Yesus bangkit itu malaikat yang menggulingkan, tidak butuh tangan manusia. Tapi ketika Lazarus, Yesus mengajak manusia, mari kita bermitra untuk mengangkat batasan-batasan yang tidak perlu dalam diri kita ya. Oke. Allah melibatkan tangan manusia. Yesus menuntut respon aktif. Kita harus menggulingkan batu keraguan dengan doa dan langkah nyata. Iman bukanlah penonton, tapi pelaku yang berani menyingkirkan halangan. Ya, oke. Jadi kalau kita bilang saya percaya pada Tuhan tapi tidak buat apa-apa, percaya dan tidak melakukan sama dengan tidak percaya. Betul Pak Nita? Kita katakan saya percaya tapi saya tidak buat apa-apa, sama dengan tidak percaya. Tahu tambah tidak melakukan sama dengan tidak tahu. Betul kok Bapak? Setuju ya? Kalau kita katakan kita orang beriman, apa yang kamu tunjukkan membuktikan bahwa kamu beriman. Makanya Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati.
Kamu katakan kamu beriman, tapi kamu tidak buat apa-apa. Ya tidak ada gunanya dengan apa yang kamu bilang. Allah melibatkan tangan manusia. Ketika malaikat memulihkan batu kubur Yesus, ya, yang tadi ya, yang saya bilang dalam Matius 2 ayat 2, kebangkitan Yesus adalah sempurna. Kalau untuk Lazarus, Tuhan mengajak kita untuk mari kita bermitra. Dalam konteks Bapak Mama, teman-teman datang ke sini untuk belajar. Kira-kira Tuhan bisa kerjakan apa yang Bapak mau kerjakan, betul tidak? Sangat bisa. Tapi kenapa Tuhan mengajak kita? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih jago dari Tuhan. Itu adalah sebuah kehormatan, sebuah kepercayaan. Mari kita bermitra. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia tidak butuh Adam. Tapi setelah Dia menjadikan Adam, Dia perintahkan kepada Adam, mari kita bermitra, rawatlah taman ini. Kan Tuhan tidak perlu Adam untuk merawat taman itu. Kalau Dia jadikan semua tanpa Adam, Dia tidak tanya kepada Adam. Adam bukan penasihatnya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, mari kita bermitra. Tapi kita tahu ceritanya, Adam mengkhianati kepercayaan Tuhan itu. Makanya Tuhan bilang, karena kamu sudah berkhianat, tempatmu di luar taman Eden. Nanti saya datang saja kamu kembali ke dalam taman Eden, ke dalam Firdaus itu. Jadi Tuhan memberi kepercayaan kepada Bapak Mama, saudara, untuk mengelola. Hari ini kita bicara tentang finance, keuangan. Lakukan itu dengan rasa takut kepada Tuhan, bukan ketakutan, tapi dengan rasa takut pada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kepercayaan itu. Oke, Lazarus kembali ke dunia, tetapi kematian menanti dia kembali. Betul ya? Yesus bangkit dan naik ke surga, membawa janji kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya. Bisa jadi ketika Yesus bilang kepada orang itu, gulingkan batu itu, buka batu itu. Kenapa kamu yang buka itu, Lazarus akan mati, masuk kembali ke situ. Tapi Yesus, dia berasal dari surga, manusia menutup batunya, malaikat buka, dan dia tidak akan masuk lagi. Dia kembali ke surga. Dan nanti dia akan datang membawa kita kembali bersama-sama dengan Dia. Karena kenapa waktu Adam berbuat dosa, Tuhan usir dia keluar dari Taman Eden? Alasan Tuhan cuma satu. Ketika Adam makan buah terlarang, dia berdosa. Lalu kalau Tuhan bilang kalau dia ambil itu buah kehidupan, dia makan, dia akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya di dalam dosa, tidak bisa ditebus. Jadi supaya dia bisa ditebus, dia harus keluar dari Taman Eden. Supaya Yesus datang menebus dia dan keturunannya dan bawa kembali ke dalam Taman Eden. Mari kita identifikasi batu yang kemungkinan menahan kita. Ya. Kita tidak bisa mengubah kenyataan, tetapi kita dapat mengubah cara pandang kita terhadap kenyataan, dan kenyataan itu akan berubah. Apa maksudnya? Bapak Mama pernah melihat orang menegur orang untuk orang berubah tidak? Pernah ya, tapi dia berubah atau tidak? Mungkin berubah, mungkin kebanyakannya tidak. Nah, lalu kita mulai jengkel dengan dia, betul? Nah, bagaimana caranya supaya mengubah rasa jengkel itu? Ubah cara pandang kita terhadap dia. Oh, dia mungkin hanya bisa di situ saja, dia tidak bisa lakukan apa yang kita harapkan. Maka kenyataan yang jengkel itu akan berubah. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah kenyataan, ubah cara pandang kita terhadap kenyataan itu. Bisa kan? Maka kenyataan itu sendirinya akan berubah. Betul ya? Yang kedua, kebiasaan lama, ketakutan atau keraguan. Penilaian kita terhadap sesuatu itu berdasarkan dua hal. Yang pertama, di mana kita berdiri. Yang kedua, siapa diri kita. Itu cara kita menilai orang. Kalau ada yang tempeleng Bapak Mama, mau balas atau tidak? Rasanya mau balas toh. Tapi kita bilang saya anak Tuhan, saya diajar untuk tidak membalas kejahatan, maka saya tidak akan tampilkan kamu. Saya tidak tampar kamu bukan karena saya tidak bisa tampar kamu, tapi karena saya anak Tuhan dan saya tidak diajar untuk jangan balas kejahatan. Siapa saya itu menentukan cara saya menilai keadaan. Dan di mana saya berdiri? Saya berdiri di atas dasar firman Tuhan. Maka
makanya saya tidak akan melakukannya. Bukan karena saya tidak bisa, bisa saja saya lakukan. Tapi di mana saya berdiri dan siapa saya menentukan cara saya merespon. Bapak mengelola keuangan sangat mungkin fraud, betul ya? Sangat mungkin mencuri. Kenapa tidak mencuri uang? Tidak ada yang awasi. Karena di mana saya berdiri di atas firman Tuhan dan siapa saya, maka saya tidak akan ambil uang. Oke. Yang berikut, jangan bermusuhan dengan orang yang tidak memusuhimu karena nanti engkau lelah sendiri. Setuju kan? Betul Bapak Ibu. Kalau kita membenci orang yang mengasihi kita, kita capek sendiri karena dia tidak akan balas kita. Setiap hari kita pikir bagaimana cara balas, dia senyum-senyum dan menikmati harinya. Kita yang capek sendiri, tidak tidur, pikir bagaimana cara balas dia, capek sendiri, gitu ya. Kekayaan seseorang bukan diukur dari seberapa yang dia kumpulkan, tetapi dari yang dia sudah berikan. Sebab hanya yang tidak punya yang mengumpulkan. Setuju kan? Kalau ada yang berani ambil uang, berarti dia miskin. Betul ya? Kenapa kamu tidak ambil uang? Karena saya punya. Betul ya? Jadi kalau ada yang ambil uang PPA, kau tanda, oh dia miskin, dia butuh uang. Tapi lu ambil bukan uang, makanya kembalikan. Betul ya Pak Nilai? Hanya orang kaya lah yang memberi, orang miskin selalu mengumpulkan. Makanya kalau pergi ke toko, ke Kupang, Lipo Plaza, atau Ramayana, lihat. Yang biasa beli banyak-banyak itu orang miskin. Tapi yang piko hanya lihat-lihat, tidak beli itu orang kaya. Karena dia rasa di rumah masih ada. Di rumah masih ada. Tinggal apa beli, gitu ya. Itu juga Ibu. Jadi kalau mau gaya kaya, mari kita pergi ke toko itu lihat-lihat saja. Kenapa tidak beli? Di rumah masih banyak. Ternyata masih banyak di rumah. Setuju Pak ya? Jadi yang beli kalau main-main untuk orang. Oke. Pengemis tidak iri kepada orang kaya, mereka iri kepada pengemis lain yang lebih beruntung. Setuju kan? Karena mereka tahu tidak mungkin bisa menyaingi orang kaya, saya orang miskin. Tapi kalau sesama pengemis yang dapat, dia iri hati Bapak. Jadi kalau Bapak Mama ada iri hati kepada orang, tandanya kamu selevel dengan dia. Betul kan? Pernah lihat orang pengemis iri dengan orang kaya? Tidak pernah. Karena dia tahu terlalu jauh, tidak mungkin saya mencapai dia. Orang hanya iri kepada mereka yang selevel dengan dia tapi lebih beruntung. Betul Bapak? Kamu akan habiskan waktu di tempat di mana kamu anggap itu penting. Orang hanya akan menghabiskan waktu di tempat di mana itu penting bagi dia. Jadi kalau Bapak Mama menghabiskan waktu di PPA, berarti bagi Bapak Mama PPA itu penting. Kita habiskan waktu duduk pinggir jalan nonton auto yang bolak-balik karena kita anggap itu penting. Orang bilang, lu tidak kejar. Ini penting bagi saya. Sabtu duduk ada yang naksir, tidak. Itu juga Pak. Jadi karena itu mari cara menggulingkan batu kita harus tahu batu apa yang sekarang sedang menghalangi saya. Batu kekayaan, batu penting. Apa yang penting bagi saya? Jadi kalau Bapak Mama sekarang bekerja di PPA, entah PJ, komisi, koordinator, bendahara atau siapapun, dan merasa PPA itu tidak penting, Bapak Mama akan sangat tersiksa di situ. Coba kita duduk dengan orang yang kita benci, betah atau tidak? Tidak betah. Tidak penting saya duduk dengan dia, tapi harus duduk di situ. Oh itu suasana yang sangat menyebalkan, betul ya? Tapi coba kita duduk dengan orang yang kita mengasihi dia dan dia mengasihi kita. Itu bisa berhari-hari, tidak bosan-bosan, karena penting. Nah, apa batu yang menghalangi kita? Batu kubur yang sedang menghalangi kita. Apa kita salah dengan menilai ini penting atau tidak? Dan kalau kita menilai penting atau tidak, tergantung terhadap di mana kamu berdiri dan siapa dirimu. Kita akan menentukan cara kita menilai sesuatu di sekitar kita. Oke, bagian yang terakhir, kalau Bapak masih bingung tentang apa yang penting bagi saya, apa kekayaan bagi saya dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan, maka berdoa dan minta teman-teman atau saudara seiman, tolong bantu saya lihat yang sampai saya salah menilai diri saya. Ada satu teori namanya teori Joy dan Hari.
Mereka menemukan buat suatu penelitian tentang hati manusia. Menurut mereka hati manusia itu ada 4 jendela. Jendela yang pertama adalah saya tahu kamu tahu. Itu contoh. Saya laki-laki, kamu tahu saya laki-laki. Jadi ya. Nah, yang kedua, saya tahu kamu tidak tahu. Di situ tempat kita menyimpan semua rahasia. Saya simpan baik-baik di hati saya, kamu tidak tahu. Tidak tahu masa lalu saya seperti apa. Saya tahu, kamu tidak tahu. Yang ketiga, Bapak Mama tahu, saya tidak tahu. Dulu waktu saya masih aktif pemuda, teman saya bilang, lu cocok jadi guru. Waktu saya belum jadi guru, saya bilang saya tidak suka jadi guru. Guru itu miskin pada zaman itu, tahun 90-an. Sekarang guru kaya-kaya, di sekolah pakai mobil. Nah, dulu kita jalan kaki. Pak Umar Bakri itu yang Iwan Fals lalu. Dia omong bahwa saya guru, terbukti. Sekian tahun kemudian saya jadi guru. Dia lihat potensi dalam diri saya, tapi saya tidak. Yang keempat, Bapak Mama dan saya sama-sama tidak tahu. Situlah tempat di mana hikmat Allah, misteri Allah tersimpan. Nah, karena itu sangat baik kalau ada orang yang perhatikan kita dan menilai kita, jangan tersinggung. Mungkin dia melihat sesuatu dalam diri kita yang kita tidak tahu. 4 jendela hati manusia. Yang terakhir adalah berdoa. Ambil langkah berdoa dan cek. Tuhan seringkali membawa kita keluar dari zona nyaman. Karena ingat, perhatikan baik-baik, siklus hidup kita manusia ini adalah dari tidak bisa, belajar paksa diri sangat susah. Kalau biasanya orang bilang hal pertama itu sangat susah. Belajar, akhirnya dia menjadi kebiasaan yang namanya BAU, business as usual. Namanya kebiasaan itu kerja tanpa berpikir, otomatis dia bergerak. Lalu kita nyaman di situ. Setelah kita nyaman, hati-hati, kenyamanan itu mematikan kita. Karena kenyamanan itu bisa mematikan kita punya sensitif, tidak sensitif lagi. Dan tidak bisa bertumbuh lagi karena sudah nyaman. Maka Tuhan akan, kalau Tuhan lihat level kita masih bisa naik, dia akan paksa kita keluar dari zona nyaman. Dan ketika kita keluar dari zona nyaman, kita belajar lagi, kita bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Makanya hati-hati dengan nyaman, karena nyaman tidak selalu berarti cinta. Betul ya? Itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan akan membawa kita keluar dari zona nyaman, kita terus bertumbuh. Keluar dari kuburan kita. Tuhan sudah membantu kita membuka batu kubur itu. Mari kita keluar dari zona nyaman di kuburan, dan kita menikmati hari baru yang Tuhan percayakan, terus bersama-sama dengan Dia. Dalam hati kita semua, mari kita berdoa.